الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yarhamukumullah. Alhamdulillah kita ada pada Ramadan yang ke-23, tepatnya 23 Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 2026. Insya Allah persis hari Jumat seperti ini yang akan datang sudah bergema, bertalu-talu takbir, lalu sudah bersiap untuk sholat id. Ya, saya sholat idnya di Masjid Serpong, itu apa namanya? Masjid Mujahidin apa? Ya, Masjid Agung. Nah, dari situ nanti tidak lagi ke Gang Majelis Taklim, begitu keluar mimbar langsung masuk tol. Jadi mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar ya, dan kita semuanya sehat walafiat. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kewajiban-kewajiban agama seperti zakat fitrah yang paling konkret untuk ditunaikan, karena yang paling memungkinkan bagi kita ini membayar zakat fitrah, bukan zakat mal. Kalau zakat mal kayaknya agak jarang yang bisa, karena nisabnya itu sekarang agak tinggi. Keris emas itu 1 gramnya 2.800.000 kali 85 gram emas itu ketemunya 238 juta. Ada nggak di rekening segitu? Kalaupun ada misalnya, berarti itu harus dilihat utuh. 1 tahun ngendap segitu. Kalau nggak ngendap, udah tenang aja, nggak usah repot-repot bayar zakat untuk zakat mal. Tapi zakat fitrah tetap saja 1 tahun ngontrak pada Allah 50.000, nggak mau, mampus saja udah. Karena 50.000 kan murah itu, 1 tahun gitu ya. Nah, mudah-mudahan kewajiban kita jangan sampai terlewatkan. Mari kita lanjutkan bait yang ke-71. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabdan bihi ba'da tasbihin bi batnihima nabdal musabbihimin ahsya'i multaqimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ja'at lida'watihi
Asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ka'annama satran lima katabat furuha min badi'il khatibil laqami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mithlal ghamamati an-nasara sairatun taqihi harrawati sin lil hajiri hamim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak-bapak dan saudara sekalian, nadhom-nadhom yang kita sudah senandungkan dari untean-untean kalam indah yang ditulis oleh Imam Al-Bushairi. Yang pertama tadi ka'annahum haroban abtalu abrohatin aw askarun bil hasa min rohatai hirumi. Ini setelah Rasulullah lahir, mereka berlarian laksana laskar Raja Abrohah. Gitu, dukun-dukun, kemudian paranormal pada kehabisan pekerjaan. Orang tidak lagi percaya dengan ramalan-ramalan dukun-dukun yang begitu-begitu. Gitu ya. Di zaman dulu kita Nabi lahir, lah kalau sekarang masih ada orang percaya dukun keterlaluan. Gitu ya. Tapi kalau dukun yang dikaitkan itu tabib untuk istifadah karena ada alternatif ikhtiar sakit dan seterusnya ya boleh. Kalau Pak Amil bukan dukun. Jadi kalau ada orang sakit keras datang aja Pak Amil, punya tanda beliau kan. Nah, jadi itu bukan. Kalau yang itu istifadah supaya informasinya seperti apa gitu kan. Jadi kalau sudah 4 hari nggak makan nggak minum, insya Allah sebentar lagi dud. Kan begitu tanda-tandanya Pak Amil ya. Kalau sudah 4 hari nggak makan nggak minum, dia ngapain orang gitu kan? Nah, jadi lah atau bagaikan pasukan yang dihujani kerikil oleh tangan Nabi. Jadi mereka betul-betul tercengang dengan lahirnya Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW karena memutus semua informasi langit yang kaitan dengan ilmu farsi, informasi melalui dukun-dukun, melalui tukang tenung, melalui tukang nujum dan lain-lain. Lalu ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami.
Ini yang merespon dakwah Rasulullah bukan hanya orang, bukan hanya jin, bahkan pohon-pohon. Pohon-pohon sekalipun itu mendatangi seruan Rasulullah dengan tunduk. Coba, pohon-pohon pada berdatangan itu. Berjalan dengan batang-batangnya, ya, tanpa tonggak telapaknya. Jadi pohon berjalan, ya. Luar biasa ini. Jadi pokoknya Nabi itu sudah sampai ada pohon kurma yang selalu digunakan untuk tempat duduk Kanjeng Rasulullah. Selama beliau khutbah lah, ketika itu orang berinisiatif untuk membuat lebih bagus mimbarnya. Lalu pohon gelugu kurma itu dibuang. Padahal selama ini buat duduk Nabi waktu khutbah di Masjid Nabawi. Itu semua sahabat-sahabat mendengar pohon nangis. Gitu. Kenapa? Karena berpisah dengan pantat Rasulullah. Coba, sampai dikatakan wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika. Jadi Rasulullah itu luar biasa, pohon aja nangis. Tuh, yang dengar banyak orang. Pohon kurma, batang pohon kurma sesenggukan nangis ketika mau dibongkar, sehingga oleh Nabi kalau gitu taruh di sini, tetap taruh di sini, walaupun di tempat dipendam di daerah situ. Itulah peristiwa yang luar biasa. Jadi ini hadis sahih ini mengatakan itu, ya, yang termasuk dalam Al-Barzanji tadi, wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika, ya, pohon batang kurma saja menangis dan terseduh-seduh tunduk ke hadapan engkau wahai Rasulullah. Itu artinya memang beliau luar biasa. Ka'annama satron lima katabat furu'uha min badi'il khatti fil laqami. Seakan-akan pohonnya menorehkan sebuah tulisan seperti torehan batang-batangnya. Apa furu'uha min badi'il khatti fil laqami, tulisan yang indah di tengah-tengah jalan. Ini luar biasa apa yang digambarkan oleh Syekh Al-Bushairi ini mengenai batu uluk salam kepada Rasulullah. Ya, barang-barang mati itu pada bisa bicara di hadapan Rasulullah karena apa? Saking indahnya. Dan ini sebagai hiburan karena orang-orang yang punya mulut pada nggak ngomong. Orang-orang yang punya mulut malah pada kafir, tidak mau beriman, dan dakwah Rasulullah selama 10 tahun nggak banyak pengikutnya di Makkah, sehingga isyaratnya harus pindah dari Makkah ke Madinah, dan disitulah Rasulullah menyusun kekuatan. Setelah 10 tahun kembali ke Makkah dengan Fathu Makkah sangat besar untuk pengikut Rasulullah dan sangat diperhitungkan sampai hari ini. Itu kehebatan Kanjeng Rasulullah dalam berdakwah. Mithlal ghamamati an-nasara sa'iratun taqihi harrawatisin lil hajiri hami. Seperti juga awan-awan atau awan gemawan yang mengikuti Nabi berjalan, ya, melindunginya dari sengatan panas di siang hari. Itu yang suka disenandungkan sama ibu-ibu, ya. Hayathu yaumal ghari hamamah wal ankabutu tilka alamah. Itu 2 kali diulang. Itu ibu-ibu kasidah itu kan. Wa waqadhu yaumal harri ghamamah ya izana wallahi bitaha ya izana wallahi bitaha. Itu hayathu yaumal ghari hamamah. Jadi pada waktu di Gua Thur, beliau dilindungi oleh burung merpati. Artinya Allah mengutus burung merpati tiba-tiba membuat sarang di pintu gua itu, ya, sehingga orang nggak curiga, ini nggak mungkin ada burung sedang membuat sarang itu ada orang masuk, nggak mungkin. Udah gitu walang kabutu tilka alamah, juga anak Allah balaba membuat sarang dengan cepat, sehingga kalau ada orang masuk pasti nggak ada sarang laba-laba gini. Itu cara Allah melindungi. Ya, cara Allah melindungi dengan cara seperti itu. Dan itulah
Itu peristiwa nyata yang dialami oleh beliau. Aqsamtu bil qamaril musyaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasam. Ini syair yang ini belum kita baca. Nah, insyaallah kita baca besok, dan ini sudah 15,15. Ini syair yang terakhir, artinya aku bersumpah demi Allah pencipta rembulan yang terbelah, sungguh hati Nabi bagai bulan dalam keterbelahan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami, meneladani Kanjeng Rasulullah SAW, dan kita senantiasa dalam kesehatan. 1 minggu lagi setelah itu enggak ngaji-ngaji. Ya, ini sampai bosan ngerinya ya. Tiap hari kan ya. Nah, tapi insya Allah tetap ada manfaat. Lakal hamdulillah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma